Merauke. Saya berada di lokasi tempat diskusi, di mana diskusi yang dilakukan oleh simpatisan dari Bapak Romanus Baraka. Dan bisa lihat di belakang saya masyarakat dengan jumlah banyak. Saudara, saya berada di lokasi ini tepat di jam 4 sore dan kita bisa saksikan di belakang saya ini masyarakat campuran yang mereka merasa bahwa mereka yang memilih Bapak Romanus dan sebagai simpatisan dengan tujuan Bapak Romanus akan membangun Kabupaten Merauke ke depan dari kota Kabupaten Merauke sampai ke pedalaman Kabupaten Merauke. Diskusi ini dipimpin langsung oleh Bapak Musa Kaibu dan Bapak Anton Kaise. Kita membuka diri seluas-luasnya sampai kita melupa diri kita. Tapi hari ini kita mengoreksi diri kita bahwa kita diganggu. Kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa bupati yang kita pilih, yang kita delegasikan hak kita kepada dia melalui proses pemilu, kita punya hak berbicara tentang dia. Jadi kalau bilang, kenapa kok belum bilang Romanus? Ya dia bupati saya pilih dia. Saya mau dia membangun saya, kan begitu sederhananya. Begitu. Jadi besok Bapak Ibu kita minta dukungan, kita semua harus datangi. Sekarang kita mau datang polisi kah? DPR kah? Allah Dumatubu. Orang ini harus berhenti berbicara tentang sebuah kebohongan di atas tanah ini. Bupati itu diminta ijazah terakhirnya itu SMA. Begitu. Kalau seseorang menggunakan gelar, berarti dia harus menunjukkan ijazah S1 atau S2, tapi wajib menunjukkan ijazah SMA. Itu undang-undangnya begitu, peraturannya begitu. Saya mulai dari 2010 itu periksa ijazahnya Bapak Rom. 2015 juga saya yang periksa dan tidak ada masalah. Orang yang kita kenal namanya Alo. 2010 dia yang bawa Romanus ijazah untuk mendaftar. Jadi orang ini ada dualisme berpikir. Begitu. Waktu dia bersama Bapak Rom, dia bilang baik. Begitu dia sudah tidak bersama, dia bilang tipu. Begitu. Berarti orang ini yang tukang tipu. Waktu mendaftar, ya, untuk ijazah SMA, Bapak Rom memiliki surat dan keterangan kehilangan dari kantor polisi karena ijazahnya hilang SMA. Saya ulangi ya, karena hilangnya ijazah dari Bapak Romanus, ijazah SMA, maka beliau meminta kepada polisi mengeluarkan surat keterangan kehilangan ijazah. Lalu surat keterangan itu dibawa sesuai dengan alamat yang dituju, tujuan yang dituju, yaitu SMA John. Begitu. Sampai pada SMA John, setelah melihat surat itu, SMA John memperhatikan, oh ini nama ini, dia memberitahukan bahwa dia adalah tamatan tahun 88. Periksalah dokumen tahun 88, begitu. Dapatlah nama itu di situ, langsung dengan dokumen fotokopi ijazah sebagai arsip, begitu. Atas dokumen itu, SMA John menyurat kembali bahwa Romanus Baraka adalah tamatan dari SMA John tahun 88 dengan nomor ijazah itu dicantumkan Bapak Ibu. Begitu. Nomor ijazah itu dicantumkan seperti itu. Nah, setelah itu surat itu dibawa kepada KPU. Undang-undang mengatakan jika ijazahnya hilang perlu mendapatkan surat keterangan tanda telah lulus di sekolah yang bersangkutan. Surat itu dibawa begitu, dibawa kepada KPU, didaftar di sana. Waktu mendaftar, apa yang dilihat KPU? Yang dilihat itu nomor seri, bukan yang soal nomenklatur, begitu. Jadi apa yang diperdebatkan bahwa ini tidak sesuai dengan peraturan ini. Kita punya ijazah saja pasti ada yang salah dalam pengisian, seperti itu. Nah, waktu dibawa ke sana, dilegalisir dulu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, itu dibawa masuk begitu. Jadi setelah dilihat, menurut administrasi pemilu selesai clear tugas KPU sampai di situ. KPU hanya melihat berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan KPU. Kalau misalnya begini, ijazah itu betul tidak sah, itu bukan tugas KPU untuk mencari sampai di situ. Itu tugas dari kepolisian, begitu. Sama dengan ijazah sarjana. Waktu masa kasih kesempatan untuk kita memberikan masukan, Allah Dumatubun memasukkan surat mempertanyakan gelar ijazah, gelar doktorandus ya, begitu.
Lalu atas pertanyaan itu KPU melanjutkan surat itu kepada Stisipol sebagaimana ijazah itu dikeluarkan. Stisipol menjawab bahwa betul orang itu tamatan dari sekolah ini. Begitu. Nah, ketika sudah ada jawaban dari Stisipol, KPU punya tugas sampai di situ clear. Begitu. Kalau dibilang soal tahun tamat, soal ini, itu bukan urusannya pada ranah administrasi pemilu. Begitu. Urusan otentik itu urusan dari kepolisian dan dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan sendiri untuk mengetahui apakah betul cara penulisan, apakah betul penggunaan gelar. Urusan KPU sampai di situ, Bapak Ibu. Jadi kemudian apa yang dipermasalahkan itu sesungguhnya sesuatu yang hampa. Kenapa? Karena sekolah-sekolah itu sudah mengaku, memberitahukan betul ini ijazah kami yang kasih keluar. Terdaftar, orangnya punya nik sekolah, begitu. Lalu dibilang, waktu pendaftaran, kenapa tidak ditunjukkan asli? Ini kita bicara bagaimana? Oh sudah tahu hilang, kok minta yang asli? Kan kalau asli kan tidak mungkin dia ada surat keterangan hilang. Kan logikanya sederhana begitu. Sudah tahu ada surat keterangan hilang, minta dihadirkan yang asli. Bagaimana bisa logikanya? Begitu. Justru karena ada surat keterangan hilang itulah, maka versi kedua menurut undang-undang dipakai, yaitu surat keterangan bahwa yang bersangkutan tamat dari sekolah ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi apa yang dibesar-besarkan itu sesungguhnya sesuatu yang hampa, begitu. Itu upaya mengkriminalkan seseorang, mencari-cari salah orang. Saya berani mengatakan itu. Yang kedua, proses hukum di kepolisian ini kan sudah selesai, kita semua tahu. Sudah ada SP3, surat perintah pemberhentian, begitu. Sudah selesai, sudah keluar, berarti proses itu selesai. Maka di situ kita bisa masuk dengan nama baik. Begitu, karena kamu menuduh kita palsukan, kamu tidak bisa buktikan yang palsu itu yang mana. Begitu. Di situ kita bisa lapor nama baik. Jadi urusan ini sudah selesai. Yang anehnya, polisi mengeluarkan SP3, tapi masih kasih izin demo untuk hal yang sama. Begitu. Ini kan aneh. Makanya saya bilang hati-hati, ada apa di balik itu semua. Begitu. Kita masyarakat sebagai masyarakat Indonesia, itu kita melihat polisi kalian ini kan kedudukannya kedudukan konstitusional, pejabat negara. Jangan sampai ada urusan ipar-ipar antara salah satu petinggi Polres dengan Alo Dumatubu seperti itu. Sehingga kamu masih kasih izin. Sesuatu yang secara proses hukum sudah clear, sudah selesai. Dan kamu yang memutuskan itu SP3. Begitu Bapak Ibu. Itu sudah selesai. Ini dibuat-buat begitu. Hanya untuk mau mengganggu konsentrasi Bapak Romanus supaya pemerintahan ini tidak serius menyelesaikan masalah-masalah kerakyatan. Itu poinnya begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu persoalan biasa. Saya sangat yakin putusan DKPP besok adalah rehabilitasi nama baik. Begitu. Rehabilitasi nama baik.